Perkenalkan, nama saya Jessica Maya Stefani Telombanua. Saya merupakan mahasiswa dari Universitas Terbuka dengan NIM 856555214. Saya merupakan mahasiswa dari Prodi PGSD dan saya berasal dari UP BBC Pekanbaru. Saat ini saya akan melaksanakan tugas 3 dari mata kuliah Inovasi Pembelajaran. Yuk saksikan. Nah, kali ini kita akan membahas yaitu strategi difusi inovasi automated online proctoring di Universitas Terbuka. Nah, sebelumnya kita perlu tahu apa sih itu automated online proctoring? Automated online proctoring yaitu sebuah sistem yang dibangun untuk ujian jarak jauh di mana memanfaatkan teknologi yang berupa AI dan juga perangkat kamera. Nah, hal ini digunakan sebagai alat untuk memantau gerak-gerik mahasiswa selama ujian berlangsung. Jadi, dengan automated online proctoring ini tidak lagi menggunakan pengawas secara langsung pada saat melaksanakan ujian. Nah, dapat kita ketahui bahwa saat ini Universitas Terbuka telah mengembangkan sistem automated online proctoring, di mana pastinya sistem ini digunakan untuk pengawasan ujian dalam pelaksanaan ujian daring. Nah, dikembangkannya teknologi ini pasti memiliki tujuan, yaitu yang pertama adalah digunakan untuk menjaga integritas akademik. Yang keduanya adalah untuk mengurangi potensi terjadinya kecurangan saat pelaksanaan ujian daring. Kemudian yang ketiga adalah untuk mendukung asesmen jarak jauh. Nah, ini asesmen jarak jauh ini merupakan hal yang selaras dengan prinsipnya Universitas Terbuka, yaitu fleksibel dan dapat dilakukan di mana saja. Yang kemudian yang keempat adalah untuk meningkatkan kredibilitas hasil ujian, di mana hasil ujian dapat teruji bahwa tidak terjadi kecurangan saat ujian. Namun pada implementasinya atau pada pelaksanaannya masih terdapat pertanyaan terkait privasi, kemudian kenyamanan peserta dan juga transparansi penggunaan data. Nah, automated online proctoring sebagai inovasi. Nah, mungkin kita bertanya, kenapa automated online proctoring dapat dikatakan sebagai inovasi? Hal ini dikarenakan melalui automated online proctoring dapat menghadirkan cara baru dalam pengawasan ujian, yang mana sebelumnya pengawasan ujian masih dilakukan secara tatap muka. Nah, inovasi ini memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan dan juga menggunakan kamera serta juga sistem analitik untuk memantau aktivitas yang terjadi selama proses ujian oleh peserta ujian. Nah, bagi Universitas Terbuka, sistem ini menjadi solusi yang sangat penting dan sangat relevan karena proses pembelajaran dan evaluasi sebagian besar dari Universitas Terbuka merupakan melalui proses daring. Sekarang adalah analisis inovasi berdasarkan teori Rogers. Yang pertama adalah relative advantage, di mana yang pertama mencakup tentang pengawasan yang lebih efisien, kemudian mengurangi biaya pelaksanaan ujian, karena jika menggunakan ujian tatap muka maka jelas saja biaya yang digunakan akan relatif lebih besar. Kemudian meningkatkan kejujuran akademik. Melalui sistem ini ketika pelaksanaan ujian daring berlangsung dan mahasiswa menunjukkan tanda-tanda kecurangan, maka sistem akan langsung memberi peringatan. Oleh karena itu, kejujuran akan lebih dipertanggungjawabkan. Kemudian capability, yaitu yang pertama sesuai dengan sistem pendidikan jarak jauh UT. Hal ini pasti saja sejalan dengan UT karena memang sebagian besar pelaksanaan pembelajaran dan juga asesmen pada UT sudah menggunakan daring atau pembelajaran jarak jauh. Kemudian mendukung transformasi digital pendidikan. Yang ketiga adalah complexity, yaitu
membutuhkan pemahaman teknologi. Jadi dalam penggunaan inovasi ini yang pastinya kita harus membutuhkan pemahaman mengenai teknologi yang akan digunakan, kemudian memerlukan panduan penggunaan yang jelas agar sistem ini bisa dilakukan atau dilaksanakan dengan baik. Kemudian yang keempat adalah triability, yaitu dapat diuji coba sebelumnya melalui simulasi ujian, kemudian memberikan kesempatan bagi pengguna untuk beradaptasi sebelumnya. Dan yang kelima adalah observability, yaitu hasil dan manfaat dapat diamati secara langsung. Kemudian penurunan kasus kecurangan dapat menjadi indikator keberhasilan. Kemudian di tahap knowledge, tujuannya adalah untuk mengenalkan sistem kepada mahasiswa dan juga dosen. Nah, adapun beberapa strategi yang bisa kita gunakan adalah yang pertama dari webinar dan sosialisasi resmi yang pastinya dilaksanakan atau dipandu langsung oleh pihak universitas. Kemudian bisa juga menggunakan video tutorial penggunaan sistem. Jadi dapat dibuatkan sebuah video tutorial yang dapat diakses oleh seluruh akademisi dari universitas terbuka. Kemudian bisa juga melalui buku panduan digital yang dapat diakses, sama halnya seperti modul-modul yang digunakan mahasiswa. Nah, kemudian bisa juga menggunakan FAQ dari sistem UT. Nah, kemudian yang selanjutnya bisa juga dan harus bahkannya dilakukan adalah simulasi penggunaan sebelum ujian berlangsung. Jadi mahasiswa dan juga tenaga kependidikan maupun dosen bisa beradaptasi dengan sistem ini. Nah, di mana fokus yang utama dalam hal ini adalah membangun pemahaman yang jelas dan transparan mengenai sistem ini. Tahap persuasi dalam tahap ini, adapun tujuan yang harus kita bangun adalah membangun sikap positif terhadap inovasi. Nah, adapun beberapa strategi yang dapat dilaksanakan antara lain yang pertama adalah menjelaskan apa manfaat dari sistem ini bagi keadilan akademik agar sistem ini dapat diterima oleh mahasiswa. Kemudian kita dapat menyampaikan apa hasil dari simulasi atau uji coba yang sudah dilakukan, apa manfaatnya. Nah, hal tersebut sangat penting dan perlu untuk kita sampaikan. Kemudian kita wajib juga menyediakan forum diskusi atau tanya jawab. Pada forum ini maka semua pertanyaan dapat diajukan dan diharapkan dapat diberikan jawaban yang memuaskan. Kemudian kita juga wajib menjelaskan bagaimana perlindungan data-data pribadi dari mahasiswa, karena perlindungan data ini sangat penting dan bisa menjadi hal yang sangat dipertanyakan oleh mahasiswa ketika kita akan menggunakan sistem ini. Kemudian adapun fokus utamanya pada tahap persuasi ini adalah kita untuk mengurangi kecemasan dan meningkatkan kepercayaan dalam penggunaan inovasi ini. Kita masuk ke dalam tahap decision. Dalam tahap decision ini kita mendorong bagaimana agar dosen dan mahasiswa dapat menerima inovasi ini. Nah, ada beberapa strategi yang dapat kita lakukan. Yang pertama adalah kita memberikan uji coba terbatas kepada beberapa mata kuliah. Jadi saat pelaksanaan yang pertama kita bisa menggunakan beberapa mata kuliah dulu untuk dilaksanakannya uji coba. Kemudian kita juga bisa melaksanakan dengan simulasi ujian tanpa konsekuensi nilai. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan umpan balik pengguna. Jadi setelah dilaksanakannya simulasi, kita dapat mengumpulkan umpan balik dari yang telah menggunakan sistem ini. Kemudian yang terakhir adalah kita dapat memberikan dukungan
teknis selama masa transisi. Jadi selama masa transisi ini kita memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan teknis selama prosesnya. Kemudian yang menjadi fokus utamanya adalah bagaimana kita bisa membantu pengguna membuat keputusan berdasarkan pengalaman nyata yang sebelumnya sudah kita lakukan. Kemudian adalah tahap implementasi. Jelas saja pada tahap implementasi ini memiliki tujuan yang berbeda. Pada tahap ini tujuannya adalah mengintegrasikan sistem ke dalam proses pembelajaran dan juga evaluasi. Nah, begitu juga dengan strateginya, jelas sudah berbeda dengan tahap-tahap sebelumnya. Adapun beberapa strategi yang bisa kita gunakan adalah yang pertama, pastinya dosen dan tenaga teknis sudah mendapatkan pelatihan. Hal ini disebabkan dosen dan tenaga teknis adalah pihak terdekat yang dapat membantu mahasiswa menggunakan inovasi terbaru ini. Kemudian yang kedua adalah penyediaan pusat bantuan. Nah, penyediaan pusat bantuan ini jelas saja sangat membantu mahasiswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keluh kesahnya dalam penggunaan inovasi yang mungkin saja terdapat mahasiswa yang masih kebingungan. Kemudian adanya integrasi dengan LMS Universitas Terbuka. Nah, yang keempat adalah adanya standar operasional pelaksanaan ujian yang perlu disediakan sehingga pelaksanaan tetap berjalan dengan tertib dengan SOP yang sama untuk pelaksanaan ujian daringnya. Kemudian adanya monitoring pelaksanaan secara berkala. Nah, di mana pada tahap implementasi ini fokus utamanya adalah untuk memastikan agar sistem berjalan efektif dan juga mudah digunakan. Nah, kemudian adalah tahap implementasi. Jelas saja pada tahap implementasi ini memiliki tujuan yang berbeda. Pada tahap ini tujuannya adalah mengintegrasikan sistem ke dalam proses pembelajaran dan juga evaluasi. Nah, begitu juga dengan strateginya, jelas sudah berbeda dengan tahap-tahap sebelumnya. Adapun beberapa strategi yang bisa kita gunakan adalah yang pertama, pastinya dosen dan tenaga teknis sudah mendapatkan pelatihan. Hal ini disebabkan dosen dan tenaga teknis adalah pihak terdekat yang dapat membantu mahasiswa menggunakan inovasi terbaru ini. Kemudian yang kedua adalah penyediaan pusat bantuan. Nah, penyediaan pusat bantuan ini jelas saja sangat membantu mahasiswa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dan keluh kesahnya dalam penggunaan inovasi yang mungkin saja terdapat mahasiswa yang masih kebingungan. Kemudian adanya integrasi dengan LMS Universitas Terbuka. Nah, yang keempat adalah adanya standar operasional pelaksanaan ujian yang perlu disediakan sehingga pelaksanaan tetap berjalan dengan tertib dengan SOP yang sama untuk pelaksanaan ujian daringnya. Kemudian adanya monitoring pelaksanaan secara berkala. Nah, di mana pada tahap implementasi ini fokus utamanya adalah untuk memastikan agar sistem berjalan efektif dan juga mudah digunakan. Nah, berdasarkan penjelasan-penjelasan sebelumnya, tentu saja kita sudah mengetahui beberapa hal. Ya, yang pertama mungkin kita sudah mengetahui apa itu automated online proctoring. Nah, automated online proctoring kembali kita mengingat adalah sebuah sistem yang dibangun untuk pengawasan ujian secara daring, di mana sistem ini berbasis teknologi untuk membantu menjaga kejujuran akademis. Lalu bagaimana sih cara kerja automated online proctoring ini? Cara kerjanya adalah dengan memantau peserta selama ujian dengan menggunakan perangkat kamera dan juga perlunya verifikasi identitas serta aktivitas selama ujian ini terus terpantau dan dia pemantauannya secara daring.
Kemudian apa saja manfaatnya? Jelas yang pertama adalah untuk menjaga integritas akademik. Kemudian adalah usaha untuk mengurangi kecurangan. Yang ketiga adalah bagaimana untuk meningkatkan kredibilitas hasil ujian. Kemudian dalam proses ini kan dibutuhkan yang namanya verifikasi data. Lalu apakah privasi dapat dilindungi? Jelas data yang diakses atau data yang digunakan hanya untuk kepentingan akademik. Kemudian dalam akses data itu adalah hanya pihak-pihak tertentu atau bisa dikatakan bahwa akses datanya terbatas. Nah, kemudian penyimpanan data juga mengikuti kebijakan keamanan informasi yang jelas sudah diatur oleh universitas untuk menjaga keamanan data mahasiswa dan kenyamanan mahasiswa. Nah, berdasarkan dari beberapa materi yang sudah kita paparkan tadi, pastinya ada beberapa kesimpulan yang bisa ditarik, yaitu yang pertama adalah dapat diketahui bahwa automated online proctoring ini merupakan sebuah inovasi yang mendukung pelaksanaan asesmen daring yang lebih kredibel. Kemudian yang kedua adalah keberhasilan implementasinya tidak hanya ditentukan oleh teknologi, tetapi juga oleh strategi difusi yang tepat melalui tahapan knowledge, persuasi, decision, implementation, and confirmation. Dan yang kesimpulan ketiga yang dapat kita tarik adalah dengan sosialisasi yang transparan, dukungan teknis yang memadai, serta adanya perlindungan privasi yang jelas, sistem ini akan berpotensi meningkatkan kualitas evaluasi pembelajaran di universitas terbuka. Baiklah, demikian video kali ini. Sampai jumpa di tugas selanjutnya.